Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan Riyadhus Shalihin, salah satu buku yang sangat fenomenal yang menyuguhkan ilmu tentang kehidupan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin Allah muliakan, nikmat itu tidak ada yang lebih tinggi daripada nikmat ilmu dan iman. Karena itulah kunci kebahagiaan. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah, khaslatani la tajtami'an, atau khaslatani yajtami'an la yajtami'ani fi munafiq, husnus samtin wa fiqhun fid din. Ada dua sifat yang tidak mungkin berkumpul di dalam diri orang munafik. Jadi kalau punya dua sifat ini pasti dia beriman. Tapi kalau baru punya satu belum tentu. Harus punya dua-duanya, yaitu husnus samtin wa fiqhun fid din. Indahnya perangai, akhlak, dan ilmu dalam agama. Jadi kalau ada orang akhlaknya baik, sikapnya baik, dan ilmu agamanya baik, maka dipastikan dia bukan munafik. Dia adalah seorang mukmin. Ini hadis yang harus kita kejar, dan salah satu buku yang bisa membantu kita dan terbukti telah membantu jutaan orang untuk mewujudkan hadis ini adalah Riyadhus Shalihin. Adalah Riyadhus Shalihin. Jadi kalau kita benar-benar mempelajari Riyadhus Shalihin pelan-pelan, maka insya Allah ilmu kita baik dan akhlak kita, sikap kita pun jadi baik. Dan otomatis kita terhindar dari kemunafikan. Terhindar dari kemunafikan. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk mengkaji buku ini, dan minta kepada Allah agar Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kita ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana juga jaga syahadatin kita dan perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, dan juga jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita secara umum dan yang sedang sakit secara khusus.
baik COVID maupun selainnya, khususnya pada hari-hari ini angka tinggi, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan seluruh dosa-dosa kita dan memberikan kita kesehatan, bukan hanya kesehatan fisik tapi kesehatan hati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kita sedikit melanjutkan hadis kemarin karena ada satu dua hal yang rasanya sayang untuk dilewatkan, tapi di sisi yang lain kemarin waktu sudah habis, dan ini sangat keseharian tentang makan dan sangat menentukan karena kalau makanan berkah itu yang lain akan ke bawah. Hadirin, masih ingat apa yang dikatakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala? Kata beliau kan, kalau makan berkah itu bermanfaat buat fisik kita, tubuh kita, lalu menjaga kita dari penyakit, keburukan, dan yang lebih penting dari itu memperkuat kita untuk taat kepada Allah. Itu kalau makanan kita berkah. Dan itu dijelaskan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi asupan gizi dapat ngejaga kita dari penyakit dan hal-hal yang buruk, dan wa yuqawi ala ta'atillahi ta'ala wa ghairi dzalik, dan memperkuat kita agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperkuat kita agar kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting banget. Dan coba kita lihat hadis kemarin, agar makanan kita berkah apa aja. Habis makan itu kita jilat jari kita sehingga tidak ada sisa, dan bersihkan yang ada di piring biar nggak ada sisa juga. Lalu kalau ada yang jatuh diambil, kalau ada kotoran dibersihkan, lalu dimakan, bukan dibuang. Dan kita katakan bahwa kalau benar-benar kotor nggak boleh dimakan, sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Syekh Utsaimin. Jadi kalau udah benar-benar kotor, masuk ke got misalnya, atau kita lagi makan mungkin di pinggir jalan jatuh terus kelindes mobil, udah nggak usah diambil tuh nasi. Justru nggak boleh, karena ingat hadits kemarin bahwa adza itu hal yang kotor yang memudaratkan, itu harus disingkirkan, dan itu udzur syar'i. Nah, ada satu poin juga yang kemarin kita belum jelaskan, bahwa kalau memang kita nggak bisa makan, misalnya contoh sebagaimana kita sebutkan, yang nimbain nasi bukan kita, jadi ngambil nasi bukan, dan banyak banget, padahal kita cuma makan 1, 2, 3 suap aja kebanyakan. Atau misalnya jatuh dan kotor, udah nggak bisa. Atau mungkin kita memang ada kondisi di mana nggak boleh makan itu, dikasih makan itu. Ada satu lauk kita nggak boleh makan itu, dikasih. Maka agar tetap berkah, nah ini agar tetap berkah, kata para ulama,
Jangan dibuang atau dikasih syaitan, jangan. Terus gimana? Kasih orang kalau mungkin. Jadi jangan dibuang lalu kasih syaitan. Pokoknya jangan sekali-kali kasih syaitan. Itu dengan cara dibuang. Tapi dengan cara kasih orang. Kalau nggak ada juga, kata para ulama, kasih binatang. Nah itu. Kasih kucing. Atau apalah. Pokoknya jangan dibuang sehingga dijadikan konsumsi syaitan. Itu menghilangkan keberkahan. Jadi kalau nggak mungkin, atau misalnya udah jatuh, udah debu, udah kotor banget gitu, susah dibersihkan, cari kucing, kasih kucing. Kalau kucingnya mau juga. Atau kasih ikan, nah itu ikan. Makanya kan di sebagian kampung tuh, itu rumah panggung di atas kolam ikan gitu. Ada gurame, ada ikan mas, ada sisa-sisa, buang dari jendela, lempar begitu. Ada nggak? Ada begitu. Gitu. Jadi main lempar aja keluar jendela, masya Allah. Atau kalau rumah panggung tuh kan kayu ya, tinggal buka aja salah satu ini, jatuhin ke bawah. Tapi itu kalau kita nggak bisa ngabisin juga, kalau bisa habiskan. Kalau yang lain nggak butuh, kalau yang lain butuh bagi dua. Ini penting. Pokoknya jangan ada sisa. Ada sisa itu bisa membuat kita kehilangan keberkahan dan memperkuat syaitan. Itu penting. Jadi kalau kita nggak suka, nggak habis, terlalu banyak, kasih yang lain. Atau kasih binatang yang bisa makan itu. Makanya hadirin Allah muliakan, salah satu yang membuat makanan atau makanan kita berkah adalah apa yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Daud. Kata Nabi SAW, ijtami'u ala ta'amikum, ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallahi ta'ala. Ngumpullah di tengah-tengah makanan kalian. Maksudnya makan barenglah kalian. Makan bareng. Makan bareng-bareng, bersama-sama. Wadhkuru ismallahi ta'ala. Lalu sebutkan nama Allah, ucapkan bismillah. Dengan menyebut nama Allah kita minta pertolongan dan keberkahan. Jadi makan barenglah dan berzikirlah atau sebutlah nama Allah. Apa yang terjadi? Yubarik lakum fi, yubariku lakum fi, maka Allah akan berkahi makanan kalian tersebut. Jadi makan bareng, makan bareng. Makanya makan bareng tuh berkah. Dan salah satu hikmahnya, kalau kita nggak habis, teman kita habisin. Kalau kita nggak habis, teman kita habisin. Dan jangan lupa baca bismillah, itu juga berkah. Karena basmalah itu kan minta pertolongan, minta keberkahan. Ini ngebantu. Dan ini salah satu sunnah Nabi SAW yang mulai jarang diamalkan juga. Jarang kita makan bareng, apalagi kalau satu nampan. Padahal Nabi SAW dalam hadits Umar bin Abi Salamah, masih ingat? Ada Nabi SAW, ada Ummu Salamah, ada anaknya Ummu Salamah, Umar
bin Abi Salamah, itu mereka bertiga makan bareng sallallahu alaihi wasallam, beliau itu. Terus yang Umar tuh nyomot-nyomot macam-macam, terus kata Nabi SAW, ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Nah, kalau makan tuh baca bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan yang dekat, karena satu nampan, lauknya sama, makan yang dekat, jangan nyomot sana nyomot sini. Nah, ini menarik ya mas kalian. Makan bareng tuh penting. Hadirin Allah muliakan. Hanya saja perlu diperhatikan kondisi sekarang. Kondisi pandemi begini, kita tahu kata Pak Dokter dan Bu Dokter itu salah satu aktivitas yang rentan terjadi penyebaran, terjadi pepaparan adalah makan bareng, gitu. Tapi kalau misalnya kita satu keluarga gitu, ya jangan kan makan, tidur juga bareng, satu ini bareng, ya nggak masalah. Yang perlu dijaga dengan siapanya dan bagaimana kondisinya. Jadi kalau satu klaster, satu rumah, emang aktivitas bareng-bareng terus, nah ini bisa diterapkan untuk saat ini. Tapi kalau belum jelas terus dari mana-mana, memang perlu dijaga. La darar wa la dirar, kata Nabi SAW. Tidak boleh melakukan hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Tapi dengan makan bareng ini, itu tadi, nasi yang terbuang itu bisa diminimalisir. Nasi yang terbuang atau makanan yang terbuang, bukan hanya nasi aja ya, makanan itu bisa diminimalisir. Makanan yang jatuh bisa saling mengingatkan. Makan bareng itu penting. Kalau bisa satu nampan, kalau nggak bisa ya ma la yudraku kullu la yudraku jullu, barang siapa yang nggak bisa mengerjakan secara 100%, bukan ditinggalkan begitu aja, paling ada ngumpul gitu loh, walaupun pakai piring masing-masing, dan di situ ada komunikasi, ada kebersamaan, ada perbincangan hangat, santai maupun serius, dan khususnya hendaknya kita lakukan bareng keluarga kita. Dan kalau udah makan bareng keluarga, benar-benar makan bareng keluarga, jangan akhirnya makan bareng gadget lagi, makan bareng sosmed, dan akhirnya keluarga nggak dipikirkan, jadi sibuk aja dengan gadget masing-masing. Ini nggak tepat, dan ini hal yang sangat penting sekali. Dan kita yang ada di beberapa kota itu kan seringkali tuh makan siang udah hilang momentum, makan siang, terus seringkali makan malam juga kehilangan momentum, belum pulang, dan sebagian keluarga sarapan juga kehilangan momentum. Yang paling mungkin kan sahur, udah gitu nggak pernah puasa pula, ya udah nggak pernah makan bareng. Jadi ini nggak boleh dibiarkan terus, hadirin. Perlu suasana. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Yahdikumullah subhanakum. Jadi ini salah keburukan, dan jangan justru ini jadi ajang mubazir lagi. Jadi kalau makan bareng, nasinya dijaga, saling ngingetin, saling ngambilin gitu loh. Apalagi kalau satu nampan ya. Tapi ingat jaga prokes juga dalam kondisi gini. Paling kita bisa terapkan ke orang-orang yang memang hidup sehari-hari dengan kita.
untuk kondisi seperti ini, apalagi angka terpapar sangat tinggi hari-hari ini. Jadi, dan jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Dan ingat, makan itu kebutuhan, kata para ulama, bukan gaya hidup. Jadi kita makan apa yang kita butuhkan untuk diri kita. Itu selalu berpikir demikian. Harus selalu berpikir demikian. Jangan justru kita terbawa arus sehingga kita merubah haluan dari kebutuhan hidup jadi gaya hidup. Ini yang membuat seringkali makanan kita nggak berkah. Seringkali mubadzir itu dari sini. Seringkali banyak penyakit itu dari sini. Karena udah gaya hidup, bukan kebutuhan. Akhirnya nafsu yang menjadi komandonya, komandannya, gitu loh. Kalau kebutuhan hidup kan yang jadi komandannya itu hati dan akal sehat, gitu loh. Makanya gak akan mau makan makanan yang haram, karena itu makanan haram itu bukan kebutuhan kita, bukan kebutuhan kita. Emangnya khamar kebutuhan? Enggak kan? Itu tadi, banyak orang yang minum khamar di lingkungan kita deh, itu karena apa? Gaya hidup. Kayak mau masuk ke lingkungan atau itu akhirnya itu makanya dia. Iya kan, emang ada kenapa pertama kali Anda minum khamar? Kebutuhan hidup. Nggak ada kebutuhan hidup. Kebutuhan itu tuh air putih. Nah itu air putih kebutuhan hidup. Jahe tuh kebutuhan hidup. Apa lagi kebutuhan hidup? Teh pahit, nah kebutuhan hidup tuh. Itu kebutuhan hidup. Kopi hitam, nah itu kebutuhan hidup. Adapun khamar, mana ada yang bilang kebutuhan hidup? Kalaupun ada sebagian orang di negara dingin gitu, kan masih ada minuman hangat lain. Allah Ta'ala bisa. Itu penting. Dan ini juga sekali lagi kita ingatkan, makan bareng tuh harus dibudayakan kembali dengan niat mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Nabi. Tapi ingat, jaga keamanan dan kesehatan kita. Bukan untuk saat ini di circle paling kecil dalam lingkungan kita, gitu. Dalam rumah tangga, keluarga, itu bisa. Yang hidup sehari-hari. Itu poinnya. Kita buka sesi tanya jawab jamaah sekalian. Udah berapa waktu kita tidak buka sesi tanya jawab. Kita buka jika ada yang ingin bertanya atau mengkoreksi. Kita berikan kesempatan. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dari kami dan dari syaitan. Ada yang mau bertanya, jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, panitia senantiasa berada di dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah mengkhatamkan kajian Riyadhus Shalihin ini serta mengamalkan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah, hadirin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Ustadz, apakah orang yang belajar ilmu hanya untuk dirinya sendiri agar dia bisa beramal, namun orang ini tidak menyebarkan ilmunya kepada orang lain karena ia malu dan merasa tidak pantas? Apakah orang ini termasuk golongan tanah yang tandus seperti yang dijelaskan hadis ini, hadis sebelumnya ya?
masalah analogi itu. Mohon penjelasan Ustaz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya itu, jika konteksnya seperti ini, bisa jadi jamaah. Karena alasan dia tidak menyebarkan itu karena ia malu dan merasa tidak pantas. Nah, merasa tidak pantas ini kan subjektif ya. Artinya kalau tapi ada malunya lagi. Nah, malu itu nggak bisa dijadikan parameter, hadirin. Malu yang konteks orang Indonesia ya, seperti kayak malu. Tapi kalau malu secara objektif, malu tuh bagus. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan bahwa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi yang dimaksud malu oleh Nabi SAW adalah sifat yang membuat kita malu untuk melakukan maksiat dan kemungkaran. Adapun malu dalam konteks ini, malu mengerjakan kebaikan, gak enakan, atau malu bicara, itu minder gitu loh. Orang di bahasa syari itu lebih mengarah kepada kata ajiz, bukan haya. Karena haya, kata Nabi SAW, atau malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan haya itu bagian dari keimanan. Karena dengan rasa malu kita jaga diri kita dari maksiat. Malu ketika aurat tersingkap, itu benar gitu loh. Itu malu bagus. Tapi kalau malu menyampaikan, itu ajiz, bukan malu. Itu minder, kelemahan gitu. Makanya kata Imam Mujahid kan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan berhasil belajar ilmu agama orang yang malu, maksudnya minder, dan orang yang sombong, kayak itu nggak akan berhasil. Makanya kalau kita mau masuk dunia ilmu harus berani, tapi bukan nekat. Berani artinya berani belajar, berani bertanya, dan berani menyampaikan jika memang proporsional dan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah dakwah dan menyampaikan ilmu. Adapun merasa tidak pantas, pertama, merasa ini kan perlu didudukan ya. Seringkali kita ini saat menilai diri kita itu susah sekali objektifnya. Itu penyakit manusia, susah menilai dirinya sendiri secara objektif. Maka kalau yang paling afdol, kita bisa tanya pihak lain. Misalnya kalau kita bisa berkomunikasi dengan guru kita, tanya, saya ini udah pantas atau belum, gitu loh. Sebagaimana kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahumullah, kata Imam Malik rahimahullah, ma'aftaitu hatta syahida alayya sab'una a'liman annani mu'ahlun lidzalik. Aku tuh nggak berani berfatwa menyampaikan masalah agama sampai 70 ulama memberikan rekomendasi kepada aku bahwa aku sudah pantas menyampaikan. Masya Allah ya. Kalau kita pakai standarnya Imam Malik, susah banget ya. Gitu lah. Tapi poinnya adalah, maksud Imam Malik, yang paling bisa nilai kita itu guru kita, dimana kita benar-benar belajar dengan mereka gitu. Karena susah menilai diri sendiri. Makanya Imam Malik itu nggak mau berfatwa, nggak mau menyampaikan tentang agama sampai direkomendasikan oleh 70 ulama, 70 guru-guru beliau. Begitu. Gitu hadirin. Makanya kita dulu waktu kita selesai kuliah, terus kita dikumpulin oleh beberapa masyayikh kita, terus mereka kata,
sekarang antum harus sampaikan, apa yang antum pelajari. Nah, nasihat-nasihat seperti itu salah satunya bentuk arahan dari guru-guru kita, kita memang harus menyampaikan, misalnya demikian. Hadirin Allah muliakan, jadi tanya, terus juga porsinya gimana ya kalau mau mendakwakan keluarga misalnya, atau istri, atau anak-anak, atau orang tua, ya kita pelan-pelan lah. Kan skop menyampaikan itu macam-macam. Ada skala nasional, ada yang masuk ke sosmed, jadi semua, bukan nasionalnya, itu global. Tapi ada yang untuk keluarganya, untuk kakaknya, untuk adiknya, untuk orang tua, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Nah, itu kan beda konteks. Kalau untuk keluarga memang kewajiban kita, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan bahwa menjaga keluarga dari api neraka gimana caranya? Diajarkan agama dan dididik adab yang mulia. Jadi memang ada kewajiban, bukan merasa nggak pantas. Kalau merasa nggak pantas ya jangan nikah gitu loh. Begitu Anda putuskan untuk nikah dan Anda merasa pantas untuk menikah, berarti Anda harus didik istri Anda. Kita harus didik istri kita. Karena itu nggak bisa dipisahkan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Surat At-Tahrim ayat 6. Allah ta'ala alam bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, tim kaum muslimin, dan menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Jangan lupa doakan Imam Nawawi jamaah. Ustadz izin bertanya hal yang berkaitan dengan pembahasan hadits Nu'man bin Bashir. Bagaimana jika kita berusaha konsisten berjalan di atas satu madhab, namun dalam satu perkara ada yang meragukan kita, dan kita melihat pandangan mazhab lain lebih cocok dengan akal dan batas keilmuan kita, semoga bukan karena hawa nafsu. Apakah kita boleh menyeberang ke mazhab lain dalam perkara tersebut? Apakah kita bisa fleksibel itu dalam menyikapi mazhab? Jazakallahu khair Ustaz wa iyyakum. Dalam menyikapi mazhab kita berusaha mengikuti nasihat para ulama untuk tidak ifrat dan tidak tafrid, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak meremehkan. Mazhab itu, hadirin yang Allah muliakan, dengan keterbatasan ilmu kami, itu adalah sarana belajar fikih atau sarana belajar hukum, bukan tujuan. Itu sarana dan jalan atau jembatan. Tujuannya adalah berusaha hidup dengan menjalankan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Gitu lah. Makanya banyak para ulama mengatakan mazhab itu dirosatan. Ini sarana belajar untuk bisa sampai ke sana. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Dan itu metode para ulama. Bahkan salah satu pakar fikih hari ini dan pengisi di Masjidil Haram, Syekh Abdul Salam Asy'air
itu beliau menyatakan bahwa ulama kita dari abad keempat, kalau nggak salah beliau abad keempat sampai abad sebelum ini, itu semuanya belajar dengan madhab. Bisa dikatakan, kata beliau, itu belajar fikih dengan madhab. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Terus yang kedua, adapun orang awam itu madhabnya madhab gurunya, gitu. Itu bisa dikatakan, karena madhab itu adalah pandangan atau kesimpulan hukum yang dicapai oleh seorang ahli ilmu setelah melakukan riset atau pembelajaran secara komprehensif. Jadi ketika kita mengikuti misalnya kita belajar fikih, misalnya belajar fikih, lalu ustadznya namanya Ustadz Ahmad, ya maka murid-muridnya Ustadz Ahmad itu ngikutin apa? Ngikutin pandangan gurunya kan. Ketika gurunya bilang ini nggak boleh, nanti murid-muridnya ngejauhi. Apalagi murid awam yang nggak ngerti apa-apa, yang belum pernah belajar sama sekali, ya kan dia kan ngikutin gurunya, maka madhab gurunya. Karena orang awam juga nggak ngerti usul madhab, nggak ngerti segala macam, nggak ngerti perbedaan apakah istihsan bisa dijadikan dalil atau enggak, atau qaul ahli Madinah itu bagaimana duduknya antara jumhur ulama dengan Imam Malik. Lalu ada banyak kasus. Jadi orang awam itu pada dasarnya ngikutin mazhab gurunya. Kalau gurunya Hanbali ya dia Hanbali, kalau gurunya Syafi'i ya orang awamnya Syafi'i, kalau gurunya Maliki orang awamnya Maliki, kalau gurunya Hanafi muridnya Hanafi, kalau gurunya punya mazhab sendiri maka muridnya nanti ngikutin mazhab gurunya itu pada dasarnya. Nah, oleh karena itu mazhab itu sarana, bukan tujuan. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Idza khalafa qawli qawla Rasul fadribu biqawli ardal ha'id." Apabila ucapanku bertentangan dengan sabda Nabi, buang saja pandanganku ke tembok. Maksudnya tinggalkan pandanganku dan ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwa beliau ingin mendidik kita bahwa ini semuanya sarana untuk sampai ke sunnah Nabi SAW. Kalau ternyata ada yang tidak sesuai, ya udah tinggalkan dan ikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hal yang sangat penting untuk kita camkan. Makanya beliau juga mengatakan, "Idza sahal hadits, fahuwa madhabi." Jika hadits ini sahih, maka ini adalah madhab dan pendapatku. Madhab dan pendapatku. Jadi hadirin Allah muliakan, Imam Syafi'i mengatakan, jika hadits ini sahih maka ini adalah pendapatku. Ini beliau jelaskan kan ketika ada masalah-masalah yang validitas haditsnya beliau ini kan, maka beliau katakan jika hadits ini sahih maka ini adalah pendapatku. Jadi hadirin Allah muliakan, seperti itulah para ulama kita mendidik kita untuk berusaha senantiasa mengembalikan kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka lah orang-orang yang pertama berusaha mengembalikan itu ke sunnah Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Bahkan saking banyaknya masalah agama yang ketika Imam Syafi'i menghadapi hadisnya, lalu beliau mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi, maka kan sampai dibukukan masalah-masalah yang di dalam masalah tersebut Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi, jika hadis ini sahih, ini adalah madhab dan pandanganku. Apa judul bukunya? Siapa nulis? Yang nulis Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, judul bukunya apa? Ma'na qaulil Imam Al-Muttalibi idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Ma'na qaulil Imam Al-Muttalibi idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Imam Taqiyuddin As-Subki yang wafat di atau yang hidup di abad ke-7 dan 8 Hijriah. Salah satu ulama mazhab Syafi'i. Dan itu juga ucapan Imam Malik, kullu qawlin yu'khadh wa yutraq ila sahib hadzal maqam. Setiap pandangan itu bisa diambil dan bisa ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini, sambil menunjuk kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan Imam Malik. Dan semua imam mazhab kita mengatakan demikian. Imam Abu Hanifah itu demikian. Imam Malik pun juga demikian. Semua menjadikan ini sebagai sarana menuju dalil. Karena kan kalau kita langsung buka Al-Quran dan Sunnah, kita nggak ngerti dalalatul alfaz, kita nggak ngerti usul fikih, kita nggak ngerti keterangan, gitu loh. Jadi itu sebagai sarana. Maka apabila kita belajar fikih dengan mazhab tertentu, lalu dalam sebuah masalah kita lihat pokoknya mazhab, misalnya mazhab Imam Syafi'i lebih bagus nih dalam masalah ini, maka nggak ada masalah sama sekali ketika kita ikut mazhab yang lebih sesuai dengan dalil menurut keterbatasan ilmu kita. Nggak ada masalah. Dan itulah sikap yang semoga muwafaq, dan itu yang dikatakan para ulama kita. Syekh bin Baz pernah mengatakan, sebagaimana disampaikan salah satu murid beliau kepada kami, Syekh bin Baz pernah mengatakan, saya Hanbali, tapi jika dalam sebuah masalah ada dalil yang tidak sesuai dengan mazhab Hanbali, maka saya pilih dalil tersebut. Dan apabila itu misalnya mazhab Syafi'i misalnya, kata Syekh kami, ya kita ke sana. Dan kita muliakan ulama-ulama kita, sebagaimana nasihat dari Al-Imam siapa? As-Sabuni rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mencintai seluruh ulama-ulama dan seluruh imam-imam kita, mencintai semuanya, dan kita belajar dari mereka, dan mereka lebih ngerti dalil daripada kita. Makanya ketika kita berpindah kata Syalbani rahimahullah, kita tuh bukan memposisikan kita sejajar dengan mereka, enggak mungkin lah. Tapi misalnya kita tidak mengambil pandangan Imam Abu Hanifah karena kita lebih memilih pandangan Imam Syafi'i. Jadi jadi nggak ke pandangan ulama ini karena pindah ke ulama yang lain, bukan karena kita mensejajarkan diri. Enggak. Ulama-ulama kita lebih ngerti dalil daripada kita, bahkan kita belajar dalil dari mereka. Itu jangan pernah lupa. Itu jangan pernah lupa. Itu yang ditekankan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam sebuah kitab beliau tentang 4 imam madhab. Jadi Imam Ibn Rajab punya kitab tentang 4 imam madhab, itu menjelaskan demikian. Salah satu poin beliau itu tentang bahwa
ulama-ulama kita itu ilmunya jauh di atas kita. Siapa kita dibanding Imam Syafi'i? Siapa kita dibanding Imam Ahmad? Siapa kita dibanding Imam Malik? Siapa kita dibanding Imam Abu Hanifah? Allah Ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz, keluarga, tim kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah dan rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mendoakan Imam Nawawi, hadirin, semoga Allah merahmati Imam Nawawi. Mohon izin bertanya Ustaz, jika sudah terbiasa makan dengan sendok dan garpu, apakah bisa mengamalkan sunnah menjilati jari dengan membersihkan sisa makan di sendok dan garpunya? Apakah bisa dikiaskan seperti ini? Dan jika terbiasa membuang makanan yang terjatuh di lantai rumah, walaupun kasat mata lantai terlihat bersih, tapi sudah tersugesti makanan jatuh itu sudah kotor dan tidak layak makan, apakah hal ini termasuk menjadi sunnah Nabi? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, insya Allah bisa. Karena salah satu ilatnya kan ilat agar makanan tidak terbuang, itu yang ditekankan para ulama, agar makanan tidak terbuang. Jadi dengan cara ini makanan nggak terbuang, jadi masuk ke poinnya. Atau kita bersihkan sendok dan garpu kita gitu ya, benar-benar. Tapi itu tadi sebagian ulama mengatakan memang makan dengan tangan itu punya keutamaan tersendiri, dan itu adalah hikmahnya. Ada hal di tangan kita yang apabila kita masukkan itu bermanfaat buat tubuh kita, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Terus adapun jatuh di lantai dan tersugesti kotor, sugesti seperti itu sebenarnya ada dari zaman Nabi SAW, ya enggak sih? Apalagi di zaman beliau yang lebih sederhana dan seterusnya, yang jauh lebih sederhana, dan kondisi kota Madinah, kondisi Jazirah Arab kan kita tahu bersama. Jadi dan itu tetap beliau lakukan, Jadi ini pada dasarnya hanya sugesti, pada dasarnya, nggak semua ya. Ya kalau jatuh ke got atau jatuh ini ke lindes ya jangan. Tapi kalau hanya jatuh biasa, baca Bismillah deh. Dan coba tanya dokter-dokter kita, emang kalau benar terlalu steril emang bagus buat tubuh kita? Coba tanya mereka. Kan fungsinya vaksin itu dimasukin apa sih, hadirin? Kan itu poinnya. Artinya jangan remehkan tubuh kita punya kemampuan beradaptasi dan lain sebagainya. Dan benar-benar terlalu steril juga, sebagian ahli kedokteran memberikan catatan itu, tapi bukan saya kapasitas untuk bicara. Likul maidanin fursanu, setiap bidang ada spesialisnya masing-masing, biarkan mereka berbicara. Terus sekali lagi, jemaah, kalau dulu waktu saya kecil itu benar-benar tersuges belum 5 menit. Ngalamin gitu nggak? Ngalamin kaidah belum 5 menit nggak sih? Iya kan? Padahal emang ada saintifiknya, nggak ada juga kan? Tapi dengan bahasa belum 5 menit itu kita yakin aja gitu. Diambil, kena belum 5 menit. Emang ada riset apa kalau 6 menit langsung jadi kepompong gitu, lalu jadi ulat bulu? Kan nggak ada. Tapi
Tapi ya itu tadi, makanya hati-hati. Makanya sekarang kita ganti ke anak-anak dan generasi kita, diambil karena itu berkah, itu sunnah Nabi SAW. Yakin, harus yakin. Ana inadhani abdi bi, aku ini tergantung keyakinan hambaku. Gitu. Mayoritas hanya sugesti aja. Mayoritas hanya sugesti aja. Allah Ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu telah habis. Semoga besok kita bisa buka. Tapi tunggu, ada pertanyaan yang berkaitan. Ya, ada pertanyaan juga tentang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, terkadang saya suka merasa jijik ketika ada makanan jatuh. Apakah jijik ini bisa menjadi uzur untuk tidak mengerjakan sunnah mengambil makanan jatuh? Ustaz, terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih. Kalau sugesti jijik, enggak, itu bukan uzur. Tapi kalau benar-benar kotor, kita bisa bedain lah, itu tadi nyemplung ke inilah. Terus pas jatuh kebetulan ada misalnya kotoran kucing lah, ya itu kalau jijik wajar. Tapi kalau cuma jatuh-jatuh biasa, apalagi jatuh di rumah kita yang kita bersihkan dan segala macam, yakinlah bahwa sunnah Nabi SAW itu wahyu dari Allah, dan insya Allah yang terbaik jika dilakukan secara proporsional sesuai dengan keinginan Nabi SAW. Itu tadi seringkali karena itu tadi kita kecil nggak mau ambil makanan yang sudah jatuh di atas 5 menit karena doktrinnya belum 5 menit. Jadi kalau 6 menit enggak. Kenapa? Udah 5 menit. Padahal kan apakah scientific dan Allah Ta'ala. Satu lagi nih, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silakan. Jika makan bareng kebetulan di kantor terkadang menjerumus ke ghibah dan membicarakan hal yang syubhat dan haram, apakah Anda boleh memilih makan sendiri di meja kantor? Jazakallahu khairan wa iyyakum. Yang pertama, jangan lupa doakan Imam Nawawi, hadirin rahimahullah. Jangan pernah lupa, itu adab dalam dunia ilmu. Kita mendoakan sosok yang sudah berjasa memberikan ilmu kepada kita. Kalau kita ada orang kasih transferan kita 500 juta, apakah kita akan diam aja? Enggak kan? Kita akan bilang makasih. Orang kasih ilmu itu lebih mahal daripada 500 juta, lebih mahal daripada 1 miliar, lebih mahal dari 10 miliar. Jangan diam saja. Man la yashkurun nas man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, itu dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang nggak bersyukur kepada manusia, dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dilatih dalam dunia ilmu untuk banyak bersyukur. Ya, kita jawab, makan bareng justru ajang bergibah ria dan bicara hal yang haram. Kalau pada saat itu ya silakan makan sendiri. Makanya kan bukan hanya ngumpul makan aja. Tadi ingat hadisnya nggak? Ijtami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah. Makan bareng dan sebutkan nama Allah, berzikir kepada Allah. Jadi suasananya sudah suasana zikir, hadir. Yang dibahas adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang membawa kita mendekat kepada Allah. Itu yang harus terjadi. Kalau itu nggak ada, silakan makan sendiri atau cari tempat yang menjaga kita dari maksiat. Mungkin itu, terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika minal ilmi la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.